Selamat pagi anak-anak. Salam jumpa pada materi kelas 7 bab 4. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Mari saling menjaga dan patuhi protokol kesehatan. Anak-anak, pada pagi yang berbahagia ini kita akan lanjutkan materi, yaitu tentang suhu dan perubahannya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian suhu. Yang kedua, dapat menjelaskan macam-macam termometer. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan alkohol dan raksa sebagai zat termometrik. Yang keempat, menjelaskan pengertian titik tetap atas dan titik tetap bawah. Yang kelima, melakukan konversi skala suhu dari beberapa termometer yang memiliki skala suhu yang berbeda ya. Yang keenam, menjelaskan konsep pemuaian. 7, menunjukkan akibat pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ke-8, dapat menerapkan persamaan pemuaian panjang pada kasus yang relevan. Sebagaimana biasa, pertama kami tampilkan beberapa pernyataan. Dari pernyataan-pernyataan yang ada ini, kalian bisa terinspirasi membuat pertanyaan. Nanti kalau realnya di tatap muka, kalian yang membuat pertanyaan dari pernyataan ini. Silakan dilihat pernyataannya. Suhu es dingin, suhu air yang dimasak panas, suhu air mendidih 100 derajat Celcius, dan seterusnya. Kira-kira nanti pertanyaan yang akan muncul, Bapak tuliskan sudah langsung pertanyaannya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan suhu? Kemudian, apa yang dipakai untuk mengukur suhu? Yang keempat, mengapa suhu ada nilainya, ada tidak? Mengapa air panas bisa meluap dari wadahnya? Kemudian, mengapa suhu itu bisa rendah, bisa tinggi? Nah, kira-kira begitulah pertanyaan yang muncul. Dari pertanyaan itu, baru kita akan bahas materi, yaitu yang bernama konsep suhu. Suhu sehari-hari disamakan atau diidentikan dengan panas. Sesungguhnya suhu dan panas itu berbeda. Suhu itu adalah tingkat atau derajat panas suatu benda. Sedangkan panas itu energi ya. Energi panas, energi yang mengalir. Itu salah satu bentuknya, namanya panas. Kalau suhunya tinggi, energi panasnya juga tinggi. Kalau suhu rendah, panasnya juga rendah. Nah, itu dia, berjalan beriringan. Nah, apa yang digunakan untuk mengukur suhu? Alat ukur suhu bisa menggunakan indera peraba, bisa juga menggunakan termometer. Tetapi kalau indera peraba itu tidak akurat. Dia hanya bisa menyatakan panas, hangat, dingin. Kalau termometer sebagai alat ukur suhu merupakan alat ukur yang akurat karena bisa menunjukkan berapa skala suhu hasil pengukuran.
Terus bagaimanakah prinsip kerja dari termometer? Prinsip kerja termometer itu menggunakan konsep pemuaian volume. Jadi kalau suhunya tinggi, volume zat yang digunakan akan meningkat. Kalau rendah, suhunya akan mengkerut. Jadi dari konsep pemuaian volume itu memperhatikan sifat termometrik zat. Volume zat akan berubah apabila dipanaskan atau didinginkan. Energi panas yang ada dari suatu benda menyebabkan molekul zat cair bergerak menjauh, sehingga jarak molekulnya semakin renggang, menyebabkan volumenya bertambah. Kita lanjutkan bahwa termometer sebagai alat ukur suhu itu ada bermacam-macam. Ini macam-macam jenis termometer ya. Termometer Belani ini untuk mengukur suhu maksimum dan minimum. Akan kelihatan suhu maksimalnya berapa, minimalnya berapa. Kemudian termometer kristal cair, itu untuk mengukur suhu, biasanya suhu badan ya. Termometer klinis atau termometer badan yang sering kalian lihat. Kemudian termometer laboratorium, ini biasa kita gunakan di lab. Dan yang terakhir termometer bimetal, menggunakan bimetal. Kemudian zat cair pengisi termometer yang kita kenal ada dua, yaitu ada air raksa dan ada alkohol. Apa keuntungan atau kebaikan raksa? Apa keuntungan alkohol? Kalian bisa lihat di sini. Raksa kebaikannya tidak membasahi dinding pipa kapilier, mudah lihat karena mengkilat. Kemudian cepat mengambil panas dari suatu benda yang sedang diukur. Jangkauan suhu relatif lebar, bisa mengukur dari suhu min 38 sampai 350. Kemudian yang 4, volume air raksa berubah secara teratur. Namun kelemahannya beracun dan harganya mahal. Sedangkan alkohol punya kelebihan harga murah, lebih teliti untuk kenaikan suhu yang kecil karena alkohol mengalami perubahan volume yang besar. Dapat mengukur suhu yang sangat rendah, min 130. Kerugiannya membasah dinding kaca, titik didihnya relatif rendah yaitu 78 derajat Celcius. Kemudian alkohol tidak berwarna sehingga perlu diwarna. Nah, kenapa air tidak gunakan sebagai zat termometrik atau pengisi termometer? Ini karena air lambat memuai, kemudian karena air memiliki anomali. Kalau air itu dipanaskan dari suhu 0, harusnya kalau secara umum dari 0 suhunya benda itu panas, dia akan memuai terus. Kalau air beda. Kalau suhu 0 sampai 4 dinaikkan suhunya, dia justru mengkerut. Begitu suhu 4 baru dia meningkat terus. Nah, itulah kelemahannya atau anomali air namanya, keanehan air. Kemudian skala termometer ini sudah di SD sudah kalian dapatkan. Skala termometer kita bandingkan Celcius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Ada angka yang di atas, ada 100, 80, 212, 373. Itu namanya titik tetap atas. Titik tetap atas menggunakan air mendidih. Di bawahnya ada 0, 0, 32, 23, itu namanya titik tetap bawah. Titik tetap bawah di mana titik di mana es melebur atau air mulai membeku. Nih. Kemudian rentangan suhu dari gambar itu bisa lihat ya. Rentangan suhu itulah yang menghasilkan perbandingan antara Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. 5 berbanding 4 berbanding 9 berbanding 5.
Itu dilihat dari rentangan suhu Celcius. Tertingginya suhu maksimalnya 100, tap atasnya 100, tap bawahnya 0, sehingga rentangannya 100. Reaumur tap atasnya 80, tap bawahnya 0, 80. Fahrenheit bisa dilihat tap atasnya 212, tap bawahnya 32, rentangannya 180. Kelvin tap atasnya 373, tap bawahnya 273, rentangannya 100. Jika sama-sama dibagi 20, dapatlah perbandingan 5495. Nah, penggunaan perbandingan yang ada untuk mengkonversi suhu. Jika kalian ingin mengubah atau mengkonversi suhu dari suhu derajat Reaumur ke Celcius, jadi rumus mengubahnya itu T Celcius sama dengan, karena diminta anti Celcius, K perbandingan Celcius dulu ya, 5/4 kali suhu Reaumur. Itulah. Jadi T Celcius sama dengan 5/4 kali T Reaumur. Dapatlah suhu Celcius dari perbandingan tadi. Rumus mengubah suhu Celcius ke Reaumur. T Reaumur sama dengan 4/5 kali T Celcius derajat Reaumur. Ini rumusnya semua, bisa kalian lihat. Cermati ya. Nanti kalau untuk lebih pahamnya saat membuka video ini, hentikan dulu, lihat rumusnya. Baru lanjut. Ini beberapa contoh konversi suhu. Misalnya, kalian ditanya 20 derajat Reaumur sama dengan titik-titik derajat Celcius. Maka cara mencari yang diminta adalah Celcius. Maka sama dengan perbandingan Celcius dulu ditulis 5 ya. 5/4 kali 20 sama dengan 25 derajat Celcius. Itu caranya. Kemudian contoh yang lain. 45 derajat Reaumur sama dengan berapa derajat Fahrenheit. Karena Fahrenheit yang minta, maka ada tulis perbandingan Fahrenheit dulu 9/5 kali 45 ditambah 32 sama dengan 113 derajat Fahrenheit. Kenapa ditambah 32? Karena suhu Fahrenheit tiap bawahnya itu tadi 32, untuk mencapai nolnya Fahrenheit kurang lagi 32 sehingga ditambahkan 32 ya. Nanti kalau dibalik dari Fahrenheit ke Celcius ya dikurangi 32. Kemudian Kelvin, 78 derajat Celcius sama dengan berapa Kelvin? Ini sama dengan 78 ditambah 273 sama dengan 351 Kelvin. Gampang sekali kalau Kelvin ya ke Celcius. Kalau Celcius ke Kelvin tambah 273, kalau Kelvin ke Celcius dikurangi 273. Nah, ini ada rumus umum tanpa melihat perbandingan tadi. Bisa kalau kalian mau gampang pakai ini. Rumus umum konsep konversi suhu. Misalnya ada termometer 1 T1, ada termometer 2 T2. Ini menggunakan perbandingan dengan perkalian silang. Mudah-mudahan kalian paham perkalian silang. Ada termometer yang pertama dilihat TA titik tap atas berapa dikurangi titik tap bawahnya dibagi atau per suhu yang diketahui dikurangi titik tap bawahnya sama dengan, lihat termometer yang satu, termometer 2. Nah, sama seperti itu juga, titik tap atas kurang titik tap bawah dibagi suhu yang ditanya dikurangi titik tap bawahnya. Nah, kemudian dimasukkan angka-angkanya itu, lalu lakukan perkalian silang, maka ketemu hasilnya. Jadi tidak perlu mengingat perbandingan, tapi rumus ini diingat dan dipahami, kemudian memasukkan angka-angkanya. Di sini kami sudah berikan contoh dan kunci jawaban. Silakan kalian coba menggunakan rumus ini.
Nah, ini dalam aplikasi suhu tubuh dan kesehatan, suhu tubuh normal sekitar 36 sampai 37. Ya, suhu tubuh kita normal. Kita termasuk makhluk berdarah panas. Suhu tubuh itu harus tetap, tidak bisa berubah. Maka untuk mempertahankan metabolisme yang diubah. Kalau suhu tubuh meningkat itu biasanya karena ada infeksi sehingga metabolisme kencang sehingga terjadi peningkatan suhu tubuh. Apa yang harus dilakukan jika suhu tubuh kita naik? Ya, tentu eh, berobat, minum obat ya. Jadi hindari memakai selimut yang tebal karena justru menghambat proses pelepasan panas. Kemudian istirahat yang cukup. Perubahan akibat suhu. Suhu dan perubahannya itu diantaranya adanya pemuaian dan penyusutan. Kita lebih tekankan pada pemuaian. Pemuaian itu adalah bertambah ukuran, panjang, luas, atau volume suatu benda karena dipanaskan. Itu memuai namanya. Kalau penyusutan berkurang ya, lawannya tadi. Setiap benda pasti mengalami pemuaian. Pemuaian ada 3, muai panjang, muai luas, muai volume. Muai panjang, muai luas, muai volume itu dimiliki oleh benda padat. Benda padat semua punya. Sedangkan benda cair, benda gas biasanya menggunakan pemuaian volume. Kecepatan pemuaian tergantung pada koefisien muai dari benda tersebut. Kalau benda padat punya koefisien muai panjang atau alfa. Ini kalian bisa lihat dalam kondisi biasa, kondisi dingin, partikel-partikel atau atom-atom penyusun suatu benda itu jaraknya agak dekat-dekat. Jika benda itu dipanaskan, maka dia akan memuai lebih menjauh. Maka panjangnya akan bertambah kalau benda padat, atau volumenya kalau benda cair volumenya bertambah. Nih, ini karena pemuaian. Alat ukur untuk mengukur pemuaian panjang saat padat ini namanya Muschenbroek. Nih, nanti kalau sudah kondisi normal kita praktikkan di sekolah. Nah, rumus pemuaian panjang. Ini ada beberapa rumus pemuaian panjang. Terutama kalau kita ingin mencari koefisien muai panjang atau alfa ya. Koefisien muai panjang atau alfa sama dengan perubahan panjang dibagi panjang mula-mula dikalikan kenaikan suhu. Kalau pakai lambang alfa sama dengan delta L dibagi L0 kali delta T. Atau delta L sama dengan L dikurangi L0 atau L1 dikurang L dibagi L0 kali delta T. Jadi LL itu nanti kalau dia L sama L0 berarti L panjang akhir, L0 panjang awal. Ada juga pakai L0, L1, L0 panjang awal, L1 panjang akhir. Jadi perubahan panjangnya L terakhir kurang L awal ya. Cara mencari panjang akhir atau panjang benda setelah dipanaskan atau setelah mengalami pemuaian. Lambangnya L. Nah, di sini kita pakai L lambangnya. Bisa di berbagai buku yang lain L1 mungkin. L sama dengan L0 ditambah L0 kali alfa kali delta T. Di sini tidak kelihatan tanda kalinya tapi pakai titik. Titik itu artinya kali, dot ya. Kemudian delta T itu artinya perubahan. Perubahan suhu delta itu artinya perubahan. Kalau perubahan suhu atau delta T itu artinya T
terakhir dikurangi T awal, itu suhu akhir dikurangi suhu awal, itu namanya delta T. Sama dengan delta L tadi, L terakhir dikurangi L awal. Jadi ini rumus ini yang harus Anda ingat untuk bisa memecahkan masalah penyelesaian masalah tentang pemuaian panjang ya. Tolong diingat ini nanti. Kemudian ada bimetal. Bimetal itu dua lempeng logam yang memiliki koefisien muai panjang berbeda diklaim jadi satu. Ini lihat ya. Ini ada benda yang tersusun atas dua lempeng logam yang diklaim. Ada logam B, ada logam A. Logam A yang lebih di atas, yang lebih bening, yang lebih pekat, lebih hitam, logam B. Ditempel jadi satu, itu namanya bimetal. Bila bimetal ini dipanaskan, maka dia akan bengkok. Kemana dia membengkok? Lihat koefisien muai dari logam A dan logam B. Mana koefisien yang lebih kecil, kesanalah dia arah membengkoknya. Misalnya dipanaskan dari bawah, kalau logam A koefisiennya lebih kecil, maka dia akan membengkok ke arah A. Ini konsep bimetal ini banyak digunakan pada pengatur suhu otomatis seperti setrika, AC, dan lain sebagainya. Nah, kemudian berikan contoh konsep pemuaian dalam kehidupan sehari-hari, penerapannya ya. Kalau ada rel kereta api, kalian lihat rel kereta apinya membengkok. Kenapa? Karena ada panas. Kenapa dia membengkok? Karena rel itu disambung tanpa jarak, sehingga begitu suhu naik maka dia akan memuai, muncullah pembengkokan atau melendung ke atas. Tetapi untuk menghindari itu, rel kereta api setiap sambungannya dikasih jarak. Nanti kalau dia memuai, dia akan memanjang sehingga dia saling sentuh dan tidak membengkok. Kemudian kalau mengkerut di saat malam mungkin dingin, dia akan mengkerut, dia akan memendek sehingga jarak antar sambungan rel akan terlihat. Ini menggunakan konsep pemuaian sehingga dalam kehidupan tidak terjadi pembengkokan rel kereta api. Demikian juga ada pekerjaan-pekerjaan lain yang menggunakan konsep pemuaian. Nih, misalnya pemasangan kabel telepon. Nih, bagaimana caranya agar kabel telepon tidak putus atau di siang hari tidak menggelendong begitu. Biasanya masang itu di malam hari. Malam hari dibuat kencang, di siang hari agak membengkok sedikit. Bukan karena panas dinginnya orang masang di malam hari biar lebih mudah, dikencangkan di malam hari, siangnya bengkok, malamnya tidak putus. Kemudian pemasangan kaca jendela juga, kaca-kaca jendela dipasang memperhitungkan proses pemuaian sehingga di saat dia memuai tidak pecah karena kurang tempat, atau di saat dingin dia tidak menggerut, bisa lepas dari bingkainya. Ini juga memperhitungkan konsep pemuaian. Pemasangan baut juga, baut yang press itu, baut yang press itu menggunakan konsep pemuaian. Nanti dipanaskan sehingga melonggar bautnya, masukkan bautnya, dinginkan dia akan mengkerut lagi nanti sehingga press tidak bisa dibuka. Demikian juga pemasangan roda kereta api dari besi. Nah, terakhir Bapak berikan contoh, ini contoh soal pemuaian. Silakan dibaca dengan baik soalnya. Kemudian cara menjawab, ini khas untuk menjawab soal fisika ya, harus membuat diketahui. Misalnya kalau soalnya seperti ini, aluminium panjangnya pada suhu 30 derajat Celcius adalah 100 cm. Nah, 30 derajat Celcius itu apa? 100 cm itu apa? Kalian harus paham lambangnya. Kalau suhu lambangnya T. Lihat sana suhu 30 berarti nanti dibaca lagi ada suhu 80, berarti ada dua suhu, berarti tendolnya 30.
T-nya 80 atau T1-nya. Tapi panjang, misalnya panjang 100 cm. Terus ditanya berapa panjang aluminium setelah dipanaskan? Oh, berarti 100 itu adalah L0. Ya. Nah, di sini lihatlah, harus cermat membuat diketahuinya. L0 100 cm. Itu 100 ya, bukan 100 ya, mohon maaf. L0 100 cm, 100 yang depannya itu hilang ya. Kemudian alfa, koefisien panjangnya dilihat 0,00025 per derajat Celcius. Kemudian T-nya 80, T0-nya 30. Ditanya apa? Berapa panjang aluminium itu setelah suhu 80, berarti L panjang aluminium setelah dipanaskan. Gimana rumusnya? Nah, rumusnya ini L sama dengan L0 ditambah L0 kali alfa kali delta T. Ingat ya, titik-titik itu adalah kali. Delta T, ingat, di sini tidak kelihatan apa delta T, tapi kalian sudah diinformasikan bahwa ada suhu 30, ada suhu 80. Delta T-nya berarti 80 dikurangi 30. Jadi kita masukkan ke rumus. Nah, jawab L sama dengan, masuk angkanya sesuai dengan rumus. L0 ini berapa? 100. Tambah L0 lagi 100 kali alfanya 0,0025 per derajat Celcius. Kemudian kali delta T. Delta T-nya adalah T dikurangi T0. Masuk sama dengan, ikuti lagi. Ini dikerjakan dulu yang paling terakhir menjadi 50. Lanjutkan lagi. 50 dikalikan 0,0025 itu. Ini dia. Kemudian lanjutkan lagi. Tinggal 100 ditambah 100 kali 0,001250 itu. Sehingga dapat hasilnya. Jadi panjang aluminium pada suhu 80 adalah 100,125 cm. Ini ingat ya. Ingat cara menjawab soal-soal fisika seperti ini. Diketahui, ditanya, rumus sampai jawab. Ikuti alurnya secara perlahan. Nanti kalau kalian menjawab tidak mengikuti alur ini, salah, nanti skornya berkurang karena diketahui punya skor. Jawaban juga punya skor maksimal, skornya nanti 100 misalnya satu soal, semua itu. Kalau Anda tulis jawabannya saja, nanti nilai kalian akan berkurang. Demikianlah anak-anak, materi ini tolong pelajari lagi. Kemudian lihat nanti, segera lihat tugas ya. Tugasnya saya berikan satu tugas ini. Dilihat nanti di lembar tugas, lalu kerjakan dan kirim. Terima kasih. Om Santi 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 Om.